Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to my YouTube channel, Hasal Freda Channel. Setelah sekian lama aku nggak upload video di YouTube dan aku nggak bikin konten lagi di YouTube. Ini perdana setelah 1 tahun lamanya aku nggak aktif lagi di YouTube. Emang ya aku tuh astagfirullahaladzim. Ya sih emang karena ada beberapa kegiatan atau ada urusan yang emang awal-awal aku nggak aktif itu harus aku lakukan. Tapi setelah 1 bulan 2 bulan aku nggak aktif, jadi keterusan nggak aktif dan akhirnya 1 tahun nih aku nggak aktif. Bahkan lebih dari 1 tahun ya, karena di tahun lalu itu dimulai bulan Maret aku mulai nge-YouTube. Aku juga mau ngucapin permintaan maaf aku yang sebesar-besarnya buat teman-teman yang udah subscribe aku, karena udah sayang banget ya 1,6 ribu subscriber yang udah subscribe aku setia sampai sekarang ya, walaupun selama 1 tahun ini ada sekitar berapa ratus yang nggak tahu kemana hilang. Sedih, tapi ya itu karena salah aku sih. Tapi jangan khawatir buat teman-teman yang udah setia subscribe aku, karena aku udah mengomitmenkan diri aku sendiri untuk selalu upload video YouTube ya minimal 1 bulan sekali. Jadi dalam 1 bulan tuh aku bisa lebih dari 1, mungkin 2, 3 atau lebih. Dan juga buat teman-teman yang baru lihat video aku atau baru masuk ke konten aku ucapin selamat datang. Kalau misalnya kalian suka sama konten aku, silahkan subscribe dan juga like dan juga share di akun media sosial kalian. Oke teman-teman, seperti biasa di channel YouTube aku akan berikan seputar tips, trik, dan review. Dan aku akan nambahin satu hal lagi, yaitu sharing pengalaman pribadi yang mungkin dari pengalaman ini insya Allah dapat bermanfaat bagi kalian, dan kalian dapat menggali informasi yang kalian butuhkan dari pengalaman yang aku share ke kalian. Nah, khusus perdana pada video kali ini aku akan berikan sesuatu yang baru, yaitu aku akan sharing pengalaman mengenai operasi gigi geraham bungsu yang aku lakuin tahun lalu. Ya. Tapi lagi dan lagi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe bagi kalian yang belum subscribe, untuk like video ini, dan bagi kalian yang nggak suka ya boleh dislike, dan juga bagi kalian yang ingin share ke akun media sosial silahkan share video ini. Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Oke teman-teman, dimulai dari awal bulan Juni atau Juli tahun lalu, tahun 2020, aku awalnya ini mengalami yang namanya sakit pada rahang sebelah kiri aku. Nah, di sebelah kiri ini aku ngerasain sakit banget rahangnya sampai ke pipi. Jadi aku nggak ngerasain tuh yang namanya sakit gigi, tapi aku tuh ngerasainnya adalah sakit di rahang. Oh ya FYI, aku mau ngasih info dulu ke kalian bahwasanya gigi geraham bungsu ini adalah gigi terakhir yang muncul pada manusia kalau nggak salah ya, entah terakhir, tapi emang udah munculnya tuh ketika kita remaja beranjak dewasa, yaitu pada umur 20 sampai 25 tahun, dan letaknya adalah di paling istilahnya paling pojok dari gerah gigi kita. Jadi paling pojok ada 4 bagian, yaitu atas pojok 2, kemudian yang bawah 2 pojoknya. Nah, aku mau ceritain dulu kronologinya ya. Jadi, waktu itu aku awalnya belum tahu kalau misalnya aku itu sakitnya karena sedang tumbuh gigi aku, yaitu gigi geraham bungsu aku sedang tumbuh. Dan aku sakitnya emang di satu bagian aja, di bagian bawah rahang sampai pipi. Itu aku masih biarin selama 3 hari berturut-turut, dan sampai pada akhirnya pada hari ketiga aku udah gak kuat sakitnya, bener-bener sampai gak bisa makan, gak bisa mangap. Kalau di bahasa Jawa tuh mangap, nggak bisa gitu loh, nggak bisa untuk makan tuh susah gitu loh. Jadi karena untuk makan susah, terus habis itu bener-bener sakit, untuk bicara bahkan aku susah. Kemudian aku bilanglah ke orang tua aku kalau misalnya aku pengen berobat. Nah akhirnya keesokan harinya paginya aku diantarin sama ayahku ke salah satu rumah sakit untuk berobat. Karena aku waktu itu datangnya pagi-pagi banget, jadi setelah subuh jam 6 pagi, belum ada dokter spesialis di sana. Makanya kita langsung aku sama ayahku langsung ke dokter umum di bagian UGD. Nah di UGD itu, di dokternya itu ditanganin aku dengan
disuntikan obat nyeri, jadi cairan gitu disuntikin di tubuh aku. Kemudian aku diresepin juga obat anti nyeri, tapi itu belum diketahui bahwasanya itu aku sakitnya karena gigi geram bungsu. Aku lupa itu didiagnosanya apa, tapi itu bukan sakit karena tumbuh gigi geram bungsu. Dokternya belum tahu, dokternya juga karena dokter umum mungkin ya, jadi belum tahu dan belum bisa ngecek lebih lanjut. Nah, waktu aku ngerasain setelah disuntik sama obat anti nyeri itu, aku bener-bener ngerasain sembuh. 1 jam aku rasain sembuh, tapi setelah itu aku rasain kembali lagi, dan aku baru tahu rasanya kalau obat anti nyeri itu bukan untuk mengobati full kita, nyeri kita jadi sembuh, tapi hanya untuk nggak permanen, cuma berapa menit doang gitu, nanti kita sakitnya akan kembali lagi, dan kembalinya itu 100%, nggak mengurangi sama sekali. Nah, selama 2 hari aku pakai obat yang diresepin sama dokter umum ini, tapi aku lagi-lagi mengalami kewalahan. Jadi kayak mengalami udah gak kuat. Bener-bener gak kuat, karena apa? Setiap aku makan harus minum obat. Nanti setelah itu beraktivitas kembali lagi, sakit lagi. Dimana aku di situ aktivitasnya cukup berat karena aku juga ikut organisasi, aku kuliah. Bahkan aku juga harus merelakan salah satu lomba yang harus aku ikutin, yaitu lomba debat, karena emang nggak bisa ngomong lancar. Bahkan untuk ngomong aja aku susah, untuk mangap apa ya, tolong dong disearchingin mangap tuh bahasa Indonesianya apa. Nah, pokoknya untuk itu susah, jadi aku harus merelakan lomba itu, padahal udah di prepare jauh-jauh hari, ya nggak jauh hari sih, tapi udah aku prepare dan udah didaftarin juga. Ya, pada akhirnya yaudah aku fokus saja buat kesembuhan, karena aku takutnya kenapa-napa. Jadi aku tuh overthinking banget orangnya. Aku searching dengan diagnosa aku yang aku rasain, aku searching sendiri, ada yang muncul entahlah itu gondok atau apa, kan makin takut ya, makin takut kalau kenapa-napa. Akhirnya setelah 2 hari aku pakai obat yang diresepin sama dokter umum, akhirnya aku ke rumah sakit lain. Bukan rumah sakit sih, tapi ini di klinik. Tapi di klinik ini cukup lengkap karena nggak cuma dokter umum aja, di situ ada dokter gigi juga. Nah, tapi waktu di klinik itu, karena aku datangnya waktu siang, itu dokter giginya belum praktek, jadi aku berobatnya ke dokter umum. Dan lagi-lagi di dokter umum itu aku langsung harus disaranin ke dokter gigi aja, karena kemungkinan ini karena yang bermasalah adalah pada gigi aku gitu. Tapi aku tuh sebenarnya nggak ngerasain sakit giginya, tapi sakitnya di rahang dan pipi, bener-bener sakit. Oke, lampunya mati. Jadi aku tuh kayak bener-bener ngerasain sakitnya itu adalah di rahang, bukan di pipi aku, bukan di gigi aku. Tapi ya udahlah. Habis itu sehari selanjutnya aku ke dokter gigi. Ya, di dokter gigi itu dilihatlah gigi aku, ditelaah lah. Kemudian ya baru tahu bahwasanya emang gigi geram bungsu aku lagi muncul di sebelah kiri. Tapi kenapa sampai sesakit itu sih, Dok? Gitu. Kenapa, kan tanya kayak gitu itu. Istilahnya tanya kayak gitu, kenapa kok bisa sakit? Setelah diketahui, dokter itu juga menemukan bahwa gigi geram aku yang tumbuh itu mengalami yang namanya implaksi. Nah, implaksi itu kayaknya tuh nggak tumbuh secara sempurna. Jadi karena udah nggak ada space lagi di gigi aku, nggak ada space lagi di gusi, di rahang aku, jadi giginya itu akan tumbuhnya itu memaksa gigi lain. Jadi dan memaksa, dan jatuhnya giginya itu akan tumbuhnya bengkok ke arah rahang. Ini ditakutkan nanti akan bisa menyobek rahang jika giginya ini dibiarkan tumbuh. Sebenarnya itu tumbuhnya itu baru tumbuh dikit banget gitu kata dokternya. Jadi belum benar-benar tumbuh ke atas gitu, belum. Tapi itu udah kelihatan bahwasanya itu bakalan bengkok gitu kata dokternya. Nah, selain itu juga yang membuat sakit itu ditemukannya juga pada gigi geraham yang muncul itu terdapat kayak robekan, gusi gitu, robekan, dan itu masuk ke makanan aku ya, sama yang aku makan ternyata sisa-sisanya itu masuk ke celah-celah situ, celah-celah gusi aku itu, dan itu bikin nyeri banget sih. Dan akhirnya aku dikasih obat, dikasih suntikan sama dokter. Jadi setiap aku mau makan harus bersihin dengan nyuntik, tau gak sih, nyuntik gigi aku di sebelah kiri, aku suntik sendiri di rumah, dan itu harus benar-benar bersih karena itu akan menimbulkan bakteri kalau misalnya itu akan dibiarin aja sisa-sisa makanan di situ. Ya, soalnya benar-benar masuk, kayak ada celah sempit, terus makanan-makanan yang teksturnya kecil-kecil atau yang udah dipecah jadi kecil-kecil masuk ke situ gitu loh. Dan aku benar-benar rasain karena itu di dalam gusi gitu loh. Dan kalau aku inget-inget sih emang kayak aduh, ngilu banget sih, ngilu banget.
Nah, pada akhirnya sama dokter giginya tuh disuruh aku buat rongsen aja dulu untuk lebih memperjelas apakah ini mengalami inflaksi atau tidak, apakah harus dilakukan tindakan operasi atau tidak. Akhirnya aku rongsen, tapi aku rongsennya nggak di klinik itu, aku pindah ke rumah sakit yang lebih gede karena di situ nggak ada alat buat rongsen. Aku rongsen di sana. Setelah rongsen aku kembali lagi ke klinik ke dokter gigi yang awal itu, kemudian konsultasi dan akhirnya diputuskanlah untuk menjalani operasi gigi Grambungsu. Jadi operasi ya guys, bukan cabut gigi biasa. Ini namanya operasi. Tapi aku sebenarnya belum pernah cabut gigi sih, nggak tahu bedanya apa, belum tahu bedanya apa. Karena pertama kali banget aku kayak treatment gigi aku. Maksudnya treatment dalam artian kayak ngerasain ya namanya gigi sakit lah gitu. Soalnya aku sebenarnya belum pernah ngerasain gigi aku sakit atau masalah pada rahang aku ataupun masalah pada mulut aku gitu. Nah, aku nggak tahu bedanya. Cuma ini namanya operasi, bukan cabut gigi biasa. Tuh. Nah, operasinya itu juga nggak bisa dilakukan di klinik itu, harus dilakukan di rumah sakit yang besar karena itu bukan ke dokter gigi tapi ke dokter bedah mulut tepatnya. Nah, kan setelah itu aku tahu harus dioperasi, akhirnya aku memutuskan buat operasi. Ya udah, orang tua aku juga setuju buat operasi. Tapi karena kita tahu bahwasanya operasi itu cukup mahal, kita tahu aja ya kalau misalnya kita konsultasi ke dokter gigi aja yang sekali aja udah mengeluarkan uang yang cukup banyak, apalagi berkali-kali untuk obatnya, untuk konsultasinya, treatmentnya dan segala macam, apalagi operasi. Akhirnya diputuskanlah bahwasanya aku operasi menggunakan asuransi BPJS. Apakah bisa? Alhamdulillah bisa. Nah, gimana prosedurnya? Jadi awalnya itu aku kan pakai BPJS, aku ke rumah sakit yang gede itu dulu. Aku minta rujukan dulu di klinik itu. Jadi aku minta rujukan untuk operasi. Gak bisa kalau nggak pakai rujukan ya, nggak bisa kalau nggak pakai diagnosa gitu. Setelah disetujui bahwasannya itu bisa pakai BPJS, ya udah dirujuk itu ke rumah sakit yang gede. Dan rumah sakit yang gede juga nggak langsung ditangani. Aku itu kayak beberapa minggu bolak-balik ke sana untuk bukan ngurusin berkas, tapi kayak ngurusin konsultasi. Kemudian ke konsultasinya itu nggak cuma ke dokter bedah mulut, juga ke bagian anestesi tahu kan, untuk bius kayak gitu. Nah, itu dijalani berhari-hari konsultasi, kemudian anestesi, konsultasi bagian anestesi juga, dan juga habis itu nggak langsung nggak langsung ditangani gitu, karena pakai BPJS jadi harus sabar, harus nunggu, harus mengantri, dan aku mengantrinya hampir 3 bulan teman-teman, 3 bulan untuk melakukan operasi itu. Jadi waktu itu setelah semua aku jalanin kayak udah fix aku boleh dioperasi, aku kayak gini, akhirnya aku dikasih jadwal untuk operasinya itu pada bulan Agustus atau Juli, aku lupa. Pokoknya pada bulan itu hampir 3 bulan untuk nunggunya operasi. Dan itu caranya adalah di WA langsung sama dokternya. Jadi aku di WA-nya itu Hamin satu hari di WA. Jadi paginya itu aku atau siangnya di WA, saudara Hasna apakah bisa operasi gigi pada hari besok gitu, jam segini gitu. Nah, untungnya aku bisa ya, karena emang itu waktu ya aku tunggu 3 bulan gitu. Tapi selama 3 bulan itu ya aku konsumsi obat terus. Karena apa ya, karena susah untuk makan kalau misalnya aku nggak konsumsi obat, karena emang bener-bener nyeri banget, nggak bisa dipaksain rahang aku untuk bisa mangap, apa bahasa Indonesianya, untuk bisa gitulah istilahnya, untuk bisa masuk. Jadi aku makan itu hanyalah makanan-makanan yang bertekstur lunak ya, kayak bubur, sop dan sebagainya, sampai pada akhirnya aku pernah 3 hari nggak makan berturut-turut, nggak makan nasi, cuma minum aja, dan itu pun cuma minum cairannya air putih doang. Soalnya aku nggak doyan minum teh dan sebagainya, nggak mood gitu istilahnya, kayak udah air putih aja gitu. Dan akhirnya aku dimarahin sama dokternya, ya kamu jangan kayak gini, karena kalau misalnya kamu kayak gini nanti bakalan terjadi yang hal lain, akan nggak baik buat tubuh kamu gitu loh. Pokoknya kamu tuh harus kuat, harus dilawan gitu, harus makan gitu. Akhirnya ya selama hampir 2 bulan itu aku minum obat terus, aku konsumsi obat juga setiap mau makan, dan akhirnya untuk menunggu waktu itu sih dijalanin aja sih dengan happy gitu loh. Karena lama-lama kalau misalnya kita happy, kita nggak terlalu nggak terlalu kerasa sakitnya kita, ya lama-lama juga kita kayak udah terbiasa gitu loh ya, tapi emang nggak baik kayak gitu.
sebenarnya dokter tahu kalau yang terbaik. Kalau misalnya aku nunggu 2 bulanan itu berarti ya emang nggak apa-apa gitu, maksudnya dalam artian nggak bahaya kalau misalnya aku nunggu 2 bulanan, kecuali kalau emang misalnya itu harus segerakan, pasti akan ada prosedur atau tindakan yang operasi itu harus segerakan. Jadi aku mikirnya oh ya udah nggak apa-apa, 2 bulan ini aku jalanin aja kayak biasanya gitu. Nah pada akhirnya aku di WA, kemudian aku pas hari H dateng itu aku datang jam 9, tapi aku ditindak jam 12 atau jam 11-an lah, aku baru ditindak. Dan di situ aku ngerasain yang namanya sakit banget ketika di anestesi. Sebenarnya ketika operasi gigi itu nggak sakit ketika di operasi giginya, tapi ketika di anestesi sakit banget, karena yang di anestesi kan aku pakai anestesi lokal ya. Jadi ketika di anestesi itu aku yang di anestesi adalah pertama lidah, kemudian rahang aku, kemudian gusi aku, kemudian barulah aku dilakukan prosedur operasi gigi. Itu di anestesi itu aku benar-benar sakit. Aku masih bisa ngerasain sakitnya, bukan ngerasain, tapi aku masih bisa membayangkan sakitnya itu kayak sakit banget. Tapi setelah di anestesi itu nggak kerasa. Oke, habis itu operasinya tuh berjalan 1 jam, hampir 1 jam. Dan 1 jam itu menurut aku sih waktu yang lumayan singkat ya untuk namanya yang operasi gitu. Soalnya aku juga belum pernah cabut gigi. Kalau cabut gigi berapa waktunya? Coba kalau misalnya kalian tahu atau kalian punya pengalaman bisa komentar. Kalau misalnya kalian cabut gigi itu rata-rata berapa menit sih memerlukan waktunya. Nah itu aku cuma memerlukan waktu 1 jam. Dan aku kira itu aku bakalan mondok atau aku bakalan nginep di rumah sakit itu selama 1-2 hari. Karena aku sebelumnya kan, sebelum aku melakukan operasi gigi rampung itu aku udah kayak riset gitu loh, operasi ini kayak gimana, harus gimana, dan apakah harus nginep, apakah harus puasa. Kalau puasa enggak ya guys, jadi enggak disuruh puasa aku sama dokternya, karena itu enggak operasi dalam gitulah, enggak gitu. Nah terus pada akhirnya enggak nginep, dan aku kayak oke, udah selesai, udah tindakan, udah dibersihin dan sebagainya. Oke, aku keluar, aku ke ayah aku, dan aku dikasih tahu bahasanya aku boleh pulang. Waktu pulang ya udah sih nggak nginep nggak apa-apa gitu. Aku pulang, terus habis itu aku tidur kan, aku tidur 1-2 jam. Waktu aku bangun tidur itu bener-bener mulut aku tuh penuh dengan darah guys, kayak full darah, dan darah itu bener-bener non-stop keluar dari mulut aku, entah tuh dari mana, tapi ya itu pasti dari jahitannya lah, dari operasinya itu. Aku rasanya juga dari situ bener-bener nggak bisa, dan akhirnya aku nggak bisa ditahan itu loh darahnya, tetap keluar selama bermenit-menit. Mungkin selama aku tidur juga keluar, tapi nggak kerasa kan karena aku tidur. Nah setelah bangun tidur itu aku juga kerasa namanya sakit banget, karena efek dari anestesinya itu udah hilang. Jadi benar-benar sakit, keluar darah banyak banget ya, panik dong. Terus habis itu aku ngomong ke ayah aku, terus habis itu aku disuruh aja sama ayahku, coba WA, kalau nggak WA ayo kita ke rumah sakit aja po, tanya gitu. Aku WA dulu ke dokternya karena aku punya nomor dokternya, terus aku tanya-tanya ini kenapa. Dan akhirnya kata dokternya itu satu hal yang wajar sih, karena ketika setelah operasi itu pasti akan mengalami pendarahan, tapi tergantung ya, pendarahannya itu nggak boleh berlebihan. Nah waktu itu makanya penanganannya aku harus beli kasa, aku punya kasa untuk aku gigit di gigi aku yang sebelah operasi ini di sini, dan aku gigit selama 1-2 jam, dan itu alhamdulillahnya setelah aku gigit 1-2 jam darahnya udah mereda dan bener-bener udah nggak menemui mulut aku, dan cuma tinggal ada di gigi-gigi aja darahnya. Dan ya udah aku lakuin itu selama berhari-hari. Dan waktu itu juga aku ganti pasta gigi, ganti sikat gigi, disuruh sikat gigi yang modelannya anak-anak, yang sikatnya lembut, gak boleh pakai sikat gigi yang dewasa, karena ya takutnya nanti akan ada ketika kita sikat gigi terlalu keras itu kan akan menimbulkan luka juga. Jadi sikat giginya harus pelan-pelan dan pakai sikat gigi anak-anak. Dan itu aku lakuin treatment kayak gitu sampai akhirnya 2 minggu akhirnya aku ke rumah sakit lagi untuk kontrol dan juga lepas jahitan. Alhamdulillah nggak ada yang mengkhawatirkan, dan akhirnya aku dilepas jahitannya dan kasih obat. Nah setelah itu aku minum obat. Sebenarnya waktu proses pemulihan setelah operasi itu aku masih ngerasain sakit banget sih guys, selama 1 bulan. Tapi ketika 2 minggu itu udah dicabut aku udah dicabut benangnya, jahitannya. Dan setelah 2 minggu itu aku udah dicabut. Berapa hari aku memang belum bisa makanan yang keras banget, jadi belum bisa mengunyah makanan yang keras banget pakai gigi yang ini. Jadi aku tetap bisa udah makan makanan yang agak keras, tapi selalu pakai gigi yang kanan. Dan sampai pada akhirnya gigi yang kanan tuh kayak tenggorokanku
karena bagian kanan, entah kenapa aku merasa kalau tenggorokanku tuh sakit yang sebelah kanan doang, karena aku makan apa-apa pasti nelannya lewat kanan gitu kan. Nah akhirnya setelah 2 minggu aku lepas jahitan, kemudian beberapa hari kemudian aku mencoba untuk makan, dan alhamdulillah sih nggak ada apa-apa, nggak pendarahan dan nggak sebagainya, tapi masih sakit banget dan rasanya itu masih kerasa jahitannya gitu loh ketika aku mengunyah. Nah bener-bener pulih itu 1 bulan, H+1 bulan aku operasi itu bener-bener pulih ya teman-teman. Jadi kayak bener-bener udah bisa makan biasa, udah ngomong biasa, udah bisa ngapa-ngapain, jadi ya udah bisa mangap tuh apa sih bahasa Indonesia ya, kesel deh aku. Terus habis itu ya bisa apa-apa udah normal, udah kembali, dan alhamdulillah bersyukur sampai saat ini pun tidak ada masalah dengan gigi yang udah dioperasi, yaitu gigi rambungsu. Nah oke, aku mau kasih info dulu sebelumnya. Gigi rambungsuku yang dioperasi itu hanyalah 1 yang mengalami infeksi, yaitu sebelah kiri bawah. Untuk yang lainnya ini alhamdulillah nggak kenapa-napa, normal, dan ada cukup space gitu, atau mungkin ada yang belum tumbuh, aku juga nggak tahu. Yang intinya yang sakit dan dioperasi itu hanya yang bagian kiri bawah gitu. Oke teman-teman, oh ya sebelumnya aku mau ngasih foto rongsen aku dulu ya, rongsen gigi aku mungkin bisa aku tambahin di sebelah sini, nanti mungkin akan editin. Ini adalah foto rongsen aku, tuh kelihatan banget bahwasanya gigi aku dan sebelah kiri, rahang kiri bawah itu mengalami infeksi dan tumbuhnya itu nggak sempurna ya gitu. Oke teman-teman, itu dia pengalaman aku operasi gigi rambungsu menggunakan asuransi BPJS. Jadi ketika aku menggunakan asuransi BPJS ini benar-benar free ya, free, tidak berbayar. Dari konsultasinya ketika mau ke rumah sakit yang besar itu dan mau operasi, free semuanya. Tapi ya itu, kalian harus bersabar karena menunggu antriannya tuh nggak tahu antrian apa sih, tapi setelahnya nungguin antrian, dan aku dapat waktu yang cukup buat aku sih, cukup lama buat aku, yaitu 2 bulanan untuk nunggu. Tapi juga ketika kalian melakukannya dengan sabar, dengan kalian ya udah jangan terlalu dirasain lah sakitnya gitu, nanti kalian juga lama-lama juga enjoy, dan akhirnya kayak nggak kerasa nih udah waktunya operasi gitu. Nah mungkin buat kalian juga yang mungkin udah nggak tahan nih pengen segera operasi juga bisa kok nggak pakai asuransi BPJS, bisa banget. Tapi ketika aku searching, aku cari tahu itu lumayan banget ya untuk 1 kali operasi, entah 1 kali operasi atau 1 gigi itu 5 juta rupiah. Nanti mungkin risetnya aku taruh di sini, atau kalian bisa searching sendiri di Google kira-kira berapa sih biaya yang dihabiskan untuk operasi gigi rambungsu. Dan menurut aku worth it banget kalau misalnya aku pakai BPJS daripada aku harus mengeluarkan uang segitu. Ketika aku di ACC pakai BPJS oleh dokternya, berarti otomatis juga ini nggak apa-apa kalau misalnya aku nunggu 2 bulan, nggak akan terjadi apa-apa. Ikutin aja prosedur dari dokternya, minum obatnya yang teratur, dan hindari apa-apa yang dokternya sebutin gitu. Jadi jangan nakal, jangan memaksakan diri. Kalau misalnya emang pengen operasi segera juga nggak masalah gitu, nggak masalah, tapi tetap harus dikonsultasikan ke dokter gigi kalian. Nah mungkin teman-teman juga yang saat ini lagi merasakan sakit gigi berhari-hari, atau sakitnya tuh khususnya di bagian rahang, entah rahang bawah atau rahang atas, mungkin bisa aja kalian yang berumur 20-25 tahun itu namanya gigi rambungsu kalian sedang tumbuh gitu. Tapi aku nggak mau mengada-ngada, nggak mau kayak menebak-nebak ya, tapi tetap kalian tuh kalau misalnya ada sesuatu yang emang bermasalah di diri kalian, alangkah baiknya kalian segera periksakan gitu, jangan ditunda-tunda. Oke teman-teman, segitu aja pengalaman yang bisa aku share ke kalian. Semoga ini dapat bermanfaat dari kalian, bermanfaat untuk kalian, dan juga kalian dapat menggali informasi yang aku berikan kepada kalian terkait pengalaman aku operasi gigi rambungsu menggunakan BPJS. Nah teman-teman, jangan lupa untuk like video ini kalau misalnya kalian suka, dan dislike juga boleh kalau misalnya kalian nggak suka, dan juga share ke sosial media kalian. Cukup sekian video dari aku, dan nantikan video-video aku selanjutnya. Terima kasih yang udah nonton, dan see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.